Halo adik-adik kelas 12, bertemu kembali dengan saya Pak Syar Zomning dalam pelajaran Fisika Listrik Dinamis 3. Mari belajar bersama, dan bila ada adik merasa terbantu dalam pelajaran fisika, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita masuk listrik dinamik 3. Topik yang akan kita pelajari adalah 3. Yang pertama alat ukur listrik, yang kedua nanti hukum Kirchhoff, dan yang ketiga adalah jembatan Winston. Nah, untuk alat ukur listrik ada 2. Yang nomor 1 adalah amperemeter. Amperemeter adalah alat yang mengukur kuat arus yang melewati suatu alat listrik, ya. Cara menyambungkannya adalah dengan seri. Mengapa dihubungkan secara seri seperti ini? Karena pada hubungan seri kuat arus pada tiap elemen adalah sama. Nah, sekarang kita lihat. Ini alat listrik, maka jika ingin mengukur arus listrik di sini, gunakan amperemeter secara hubungan seri. Nah, yang jadi masalah, kadang-kadang amperemeter itu tidak mampu untuk mengukur arus yang digunakan oleh alat listrik itu, sehingga kita perlu untuk menaikkan daya ukurnya. Nah, untuk mempelajari itu perhatikan di sini ya. Amperemeter ini kita angkat kemari, saya gambarkan di sini, dan kita coba mengukur arus. Misalnya, amperemeter itu hanya mampu mengukur 2 ampere, tapi diperkirakan arus yang diukur pada alat listrik itu 10 ampere. Nah, kalau kita gunakan dia nanti amperemeternya itu, dia akan mentok tetap mengukur angka 2 ampere. Oleh karena itu, kita harus memasang suatu hambatan agar arus itu bisa terbagi. Misalnya, arus yang masuk itu di sini sebesar I. Yang masuk nanti ke amperemeter itu maksimum 2 ampere, maka kita buatlah cabang ke atas atau paralel seperti ini agar arus sisanya bisa masuk ke sini. Hambatan yang di sini kita buat RS, ya biasa disebut R sun. Sehingga nanti kalau misalnya 10 ampere masuk, maksimum kemari 2, maka nanti diperkirakan di sini pasti 8 ampere. Bagaimana cara kerjanya? Coba kita lihat dari persamaan ini. Kuat arus yang masuk di sini sama dengan kuat arus pada amperemeter dan kuat arus pada R sun-nya tersebut. Nah, cara menghitung berapa R sun-nya kita pasang atau berapa nanti arus yang lewat pada R sun-nya, kita gunakan persamaan tegangan. Karena kedua elemen ini berhubungan paralel, maka nanti di sini tegangan pada R sun akan sama dengan tegangan pada amperemeter. Sementara kita tahu tegangan rumusnya adalah I kali R. Maka di sini nanti I di R sun dikali R-nya akan sama dengan I di amperemeter kali hambatan dalam amperemeternya. Nah, persamaan inilah yang bisa kita gunakan nanti menghitung berapa kenaikan daya ukur amperemeter sehingga bisa mengukur arus yang lebih besar. Caranya, perhatikan contoh 1 berikut. Contoh 1, sebuah amperemeter dengan batas ukur maksimum 2 ampere akan digunakan untuk mengukur arus yang lebih besar dari kemampuannya. Jika hambatan dalam amperemeter 20 ohm, kemudian digunakan R sun sebesar 0,5 ohm, maka batas ukur amperemeter sekarang menjadi berapa? Pada contoh 1 diketahui kuat arus yang bisa diukur amperemeter itu adalah 2 ampere dan hambatan amperemeter itu 20 ohm serta hambatan R sun-nya 0,5 ohm. Pertanyaannya, daya ukur amperemeter sekarang jadi berapa? Nah, dari data ini bisa kita gunakan persamaan yang ada di sini ya. Berarti di sini IS kali RS sama dengan IA kali RA. IS-nya kita belum tahu, kita tulis saja di sini IS nanti dikali 0,5 akan sama dengan IA di sini 2 ampere dikali 20 ohm. Nah, kalau kita menghitung IS-nya berarti hasil kalinya ini 40 per 0,5 sehingga hasilnya ini nanti 80 ampere. Nah, artinya apa? Untuk amperemeter bisa lewat arus 2 ampere dan untuk R sun-nya bisa lewat arus sebesar 80 ampere. Kalau begitu kemampuan amperemeter itu sekarang jadi berapa? Nah, kemampuan amperemeter bisa mengukur 80 tambah 2 sama dengan 82 ampere. Nah, dengan menambahkan R sun secara paralel, maka daya ukur amperemeter bisa naik menjadi 82 ampere yang sebelumnya dari 2 ampere. Begitu caranya. Alat ukur listrik yang kedua adalah voltmeter. Voltmeter gunanya untuk mengukur tegangan listrik yang digunakan oleh sebuah alat listrik. Nah, cara menyambungkannya, alat ukurnya kita sambung secara paralel seperti ini ya. Mengapa harus paralel? Karena pada hubungan paralel tegangan pada tiap elemen sama.
sehingga tegangan di alat listriknya nanti akan sama dengan tegangan yang terukur oleh voltmeter. Nah, sekarang bagaimana menaikkan daya ukur sebuah voltmeter? Misalnya voltmeter kita hanya mampu mengukur 50 volt. Diperkirakan alat listrik itu menggunakan 220 volt. Nah, kalau kita paksa menggunakan alat itu, tetap nanti terukur mentok 50 volt, tidak terukur yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita perlu menaikkan daya ukurnya agar terukur yang sebenarnya. Cara menaikkan daya ukur voltmeter adalah dengan menyambungkan sebuah hambatan yang sudah kita sebut Ersun secara seri kepada voltmeter tersebut. Jadi ingat ya, penggunaan voltmeter harus sambungan paralel, tapi untuk menaikkan daya ukurnya harus sambungan seri RS-nya, ya. Nah, sekarang kita lihat hubungan seri seperti ini tujuannya apa? Agar sebagian tegangan terhambat di sini sehingga tegangan tertentu nanti bisa terukur oleh voltmeter. Nah, kita tahu bahwa pada sambungan seri tegangan pada tiap elemen itu kalau dijumlah sama dengan tegangan totalnya. Maka di sini tegangan total sama dengan Vs tambah V pada voltameter. Jadi misalnya kita ukur 220 sementara kemampuannya 50, boleh saja nanti diatur di sini akan tertahan sebesar 200 dan ini akan terukur nanti di sini 20. Jadi voltameternya aman, ya. Nah, yang kedua, karena pada hubungan seri kuat arus sama, I pada Ersun akan sama dengan I pada voltameter. Sehingga karena kita tahu I sama dengan V per R, maka di sini Vs per Rs sama dengan Vp per Rv, ya. Bagaimana kita menggunakan persamaan ini? Kita lihat contoh 2 berikut. Contoh 2, sebuah voltameter memiliki hambatan 100 ohm dengan batas ukur maksimum 10 volt, hendak digunakan mengukur tegangan yang lebih tinggi. Jika dipasang RS sebesar 2000 ohm, berapakah batas ukur maksimum voltmeter sekarang? Pada contoh 2 diketahui hambatan dari voltmeter itu 100 ohm dan daya ukurnya hanya 10 volt. Sekarang dipasang hambatan depan atau Ersun sebesar 2000 ohm. Kemampuannya jadi berapa sekarang? Nah, untuk menghitungnya kita gunakan aja persamaan ini ya. Vs per Rs sama dengan Vp per Rv. Vs yang akan kita ukur, kita buat Vs begini, Rs-nya 2000, itu akan sama dengan tegangan voltmeternya 10 dan R voltameternya 100. Nah, ini bisa kita coret nolnya ya, ini kemari coret, sehingga nanti kita kalikan 1, dari sini kita peroleh nanti Vs sama dengan 200 volt, ya. Tertahan di sini 200 volt, sementara dia sendiri masih bisa untuk mengukur 10 volt. Maka kemampuannya nanti untuk mengukur tegangan adalah jumlah dari Vs ditambah V voltmeter itu, berarti 200 ditambah 10 sama dengan 210 volt. Inilah kemampuan atau daya ukurnya sekarang, bisa naik dari 10 volt menjadi 210 volt. Begitu caranya ya. Ya, bagian kedua pada listrik dinamis 3 adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini nanti akan dibagi dua, satu untuk rangkaian tidak bercabang, satu untuk rangkaian bercabang. Kita mulai untuk rangkaian yang tidak bercabang ya. Nah, di sini saya berikan contoh dan saya gambarkan. Nanti contoh soalnya saya bacakan. Nah, dalam sebuah rangkaian seperti ini disebut rangkaian tertutup, disusun beberapa GGL atau yang disebut dengan E, gini ya. Ini baterai disusun. Kemudian ada beberapa hambatan atau resistor. Ada resistor di sini, dan di sini. Resistor itu boleh sebagai lampu ya. Nah, menurut si Kirchhoff, ya, hukum Kirchhoff kedua ini, jumlah aljabar dari potensial pada satu loop itu harus sama dengan 0. Maka di sini sigma E, ya, sigma E beberapa GGL di sini nanti ditambahkan dengan sigma I kali R. I adalah kuat arus yang pada loop ini dikali R pada semua yang ada pada loop itu, ya. Itu kalau dijumlah harus sama dengan 0. Itu menurut si Kirchhoff. Kedua, kalau kita mencari tegangan antara dua titik, itu akan sama dengan sigma aljabar dari GGL ditambah nanti sigma I kali R. I-nya itu kita gunakan dari I yang mengalir pada loop, ya. Sedangkan R-nya kita gunakan R yang ada antara kedua titik. Misalnya di sini VAB. Nanti kamu isi sigma ini, E-nya ini di antara A dan B ada berapa? Kemudian I kali R,
I-nya kita masukkan I yang tadi, R-nya kita hitung ada berapa, kita jumlah ini semua. Nah, untuk elemen ada yang mempunyai hambatan dalam, ada yang tidak diperhitungkan hambatan dalamnya. Untuk kasus ini diperhitungkan hambatan dalamnya. Artinya di sini GGL ini menghasilkan 10 volt, hambatan dalamnya 1 ohm. Di sini GGL itu menghasilkan 8 volt, hambatan dalamnya 0,5 ohm, dan di sini 4 volt, hambatan dalamnya 0,5 ohm. Nah, perlu diingat lagi kalau GGL itu ada kutub positif dan kutub negatifnya. Kutub negatif itu lebih pendek di sini dan kutub positif lebih panjang. Jadi bisa kita lihat beberapa elemen itu ada yang dipasang tidak sama, elemen 1 dengan elemen 2 tidak sama plus dengan min, bisa jadi plus dengan plus di sini. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan ini? Saya bacakan contoh 3 untuk soal ini. Contoh 3, suatu rangkaian tertutup seperti pada gambar di bawah. Kuat arus pada rangkaian dan beda potensial antara A dan C adalah berapa? Pada contoh 3 ini yang ditanyakan adalah berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian itu dan berapa beda potensial antara titik A dan titik C, ya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah tentukan dulu arah kuat arusnya. Nanti boleh kamu buat searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam, tidak masalah. Kalau perhitunganmu nanti hasil I sama dengan positif, berarti arah arusnya sesuai dengan yang kamu buat. Tapi kalau hasil perhitunganmu nanti I sama dengan negatif, maka arus yang sebenarnya berlawanan dengan arus yang kamu buat. Itu aja bedanya, kalau besarnya tetap sama. Nah, untuk hal ini kita mulai dulu. Anggap kita bergerak dulu dari titik A. Dari titik A, B, C, D, kembali ke A. Itu kita sebut satu loop. Jadi loopnya di sini nanti A, B, C, D, A. Kita mulai dari persamaan ini. Sigma dari GGL-nya kita hitung di sini ya. Kita bergerak dari titik A kembali ke titik A dan perhatikan kutub mana yang pertama sekali ketemu. Dari A kamu bergerak kemari, ketemu kutub yang minus, maka kamu buat di sini nanti minus 10. Terus bergerak lagi kemari, ketemu kutub yang panjang positif, berarti kamu buat di sini positif 8. Terus berjalan lagi kemari, ketemu minus duluan yang pendek, maka di sini akan kita tulis minus 4. Nah, ini akan sama dengan kita tambah dengan kuat arusnya nanti, dan kita hitung semua R yang ada di sini. Ya, kita jumlah dulu R luarnya. 1 tambah 3 tambah 4 tambah 2, hasilnya 10 ohm. Kita tulis 10. Hambatan dalam ada berapa? 1 tambah 0,5 ditambah 0,5 ada 2. Jadi ini hasilnya akan sama dengan 0. Gitu membuat persamaannya. Nah, setelah itu kita tinggal hitung aja. Ini hasilnya nanti 2, kemudian di sini minus 2 ya. Atau boleh langsung kita pindahkan ke kanan. Hasilnya ini pindahkan ke kanan, ini nanti 12I sama dengan ini minus 14 ditambah 8, itu minus 6, pindahkan ke kanan jadi 6. Ternyata kuat arus yang mengalir nanti 6 dibagi 12, 0,5 ampere. Nah, hasil yang kita peroleh positif. Artinya apa? Ternyata arus itu memang benar alirannya ke sini, sesuai dengan yang kita buat. Seandainya kamu dapat minus, aliran arus itu bergerak berlawanan jarum jam. Begitu caranya menentukan. Yang kedua, kalau kita disuruh menghitung berapa tegangan antara A dengan C, kita ikuti persamaan yang ada di sini ya. Nah, di sini kita buat PAC sama dengan berapa GGL dari A sampai C. Pertama, kita boleh lewat dari atas. Yang kedua nanti boleh lewat dari bawah. Apakah hasilnya sama? Harus sama. Kalau tidak sama, berarti ada yang keliru. Ya, kita buat dari atas. Kita dari atas A ke C. Berarti di sini minus 10. Terus jalan kemari tambah 8. Nah, plus I-nya sudah dapat tadi 0,5 ini. Kita masukkan berapa GGL yang ada, hambatan yang ada di sini. 3 tambah 4 itu 7, ditambah di sini 1 tambah 0,5 berarti 1,5. Nah, kalau kita hitung ini aja hasilnya minus 2. Kemudian ditambah ini 8,5. 8,5 dibagi 2 berarti 4
4,25. Kalau kita kurangkan ini ya, 4,25 dikurang 2 menjadi 2,25 volt. Nah, inilah beda tegangan antara titik A dan titik C yang tadi kita hitung berdasarkan lintasan dari atas. Sekarang coba kita cek, kalau kita melintas dari bawah, apakah benar segini hasilnya? Kita coba ya. Namun ingat catatan, kalau kamu menggunakan arus I searah dengan putaran jarum jam tadi yang hasilnya positif, maka ini kamu buat nanti positif. Tapi kalau kamu bergerak ke bawah ini, maka arah kamu sudah berlawanan dengan arah arus yang sebenarnya. Jangan lupa nanti membuat tanda min. Contohnya begini, VAC sama dengan berapa 3L yang dari sini? Ada di sini 4, berarti ditambah plus 4. Ada lagi? Tidak ada. Terus nanti kita tambah I kali R. Nah, kita tambah di sini. Tapi karena kita melawan arus, maka kita buat nanti di sini minus 0,5 dikali R-nya yang ada di sini ya, dari sini kemari. Di sini ada 2 tambah 1 3 tambah 0,5 berarti 3,5. Nah, kalau kita hitung ini C sama dengan 4. Ini jadi kurang ya. Nah, setengah dari 3,5 itu berarti 1,75. Sehingga PAC 4 dikurang 1,5 ternyata 2,25 volt. Nah, ternyata hasilnya sama, berarti perhitungan kita benar. Dengan catatan tadi jangan lupa, kalau menggunakan I searah dengan yang kita buat tadi, gunakan I-nya positif. Kalau kita membuat berlawanan dengan arah arus I yang sebenarnya, jangan lupa membuat tanda minus di sini, sehingga hasil yang kita peroleh sama. Demikian caranya. Ya, poin kedua pada hukum Kirchhoff adalah rangkaian bercabang. Nah, gambarnya seperti ini. Pada rangkaian bercabang ini, kuat arus pada tiap-tiap elemen menjadi tidak sama. Kalau tadi satu loop, kuat arusnya sama semua. Sekarang kalau untuk ini, kuat arus di sebelah kiri disebut I1, kuat arus yang ada di tengah ini disebut I2, dan kuat arus di sebelah kanan disebut I3. Nah, menurut hukum Kirchhoff, jumlah arus yang masuk pada satu titik harus sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik itu. Berarti sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Dan juga nanti kalau kita buat ini bagian loop, ada 2 loop ya, berlaku juga sigma E tambah sigma I kalian harus sama dengan 0. Dan untuk mencari tegangan antara BD juga sama, sigma E dari B ke D ditambah sigma I kali R dari B ke D. Itulah menghitung berapa besarnya tegangan pada BD. Nah, sekarang pada contoh ini saya bacakan contoh 4 berikut dan apa yang ditanyakan. Contoh 4. Pada rangkaian di bawah, hambatan dalam masing-masing elemen diabaikan. Besar I1, I2, dan I3 berturut-turut adalah berapa? Ya, pada contoh 4 itu ternyata yang ditanyakan adalah berapa besar I1, berapa besar I2, berapa besar I3. Nah, di sini yang pertama kita buat dulu bagaimana arah aliran arus sesuai dengan loop. Nah, di sini I1 saya buat pindahkan kemari arahnya tetap. Kemudian I3 saya buat arahnya kemari, tetap juga dia, hanya semakin dekat aja. Sehingga usahakan nanti arah loop yang kamu buat searah dengan arah aliran arus. Berarti ini alirannya berlawanan jarum jam, ini alirannya searah jarum jam. Apakah selalu begini? Tidak. Kamu bebas membuatnya. Misalnya kamu buat I1 ke kanan boleh, sehingga nanti I1 tambah I2 sama dengan I3, dan loop untuk kanan searah jarum jam. Bisa juga. Namun nanti perhatikan, jika hasil yang kamu peroleh arusnya tandanya minus, itu berarti arus yang sebenarnya berlawanan dengan arah yang kamu buat. Sedangkan kalau hasilnya positif, berarti arah arus yang sebenarnya sesuai dengan yang kamu buat. Nah, kita coba menyelesaikan problem ini. Metode yang kita gunakan nanti adalah metode eliminasi, ya. Nah, pertama buat dulu persamaan arusnya. Di sini arus masuk kepada titik B adalah I2, yang keluar I1 dan I3. Jadi persamaannya nanti boleh kita buat begini, I2 sama dengan I1 tambah I3, ya.
Nah, ini bisa diutak-atik atau kalau misalnya mencari I3 nanti ya, I3 sama dengan I2 dikurang I1. Boleh. Dari manapun kita buat nanti persamaan ini bisa berlaku. Itu langkah pertama. Ini kita sebut persamaan satu. Nah, langkah kedua kita buat loopnya dulu, aliran arusnya. Di sini ada dua. Pertama loopnya, ya, loop BAFEB, kembali ke awal. Nah, kita gunakan persamaan ini. Sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Yang pertama untuk elemennya dulu di sini. Kita bergerak dari sini, ketemu di elemen 3 volt, yang pendek duluan, berarti minus. Terus kita berjalan lagi kemari, ketemu di elemen 4 volt, yang panjang duluan, berarti plus. Berarti nanti ini minus 3 plus 4, minus 3 plus 4. Nah, setelah itu kita sigma I kali R. Ini daerah si I1 ya. I1 ini melewati hambatan 2 ohm dan 7 ohm yang seri. Sehingga kita tambahkan 2 tambah 7 sama dengan 9. Berarti 9 I1. Terus ditambah ini daerah si I2. Si I2 itu bertemu dengan hambatan yang 6 ohm. Sehingga kita tambahkan nanti 6 I2. Nah, ada lagi? Nggak ada lagi, habis sama dengan 0. Itulah persamaan ini ya. Nah, ini kita sederhanakan lagi, kita pindahkan bilangannya ke atas. 9 I1 tambah 6 I2 itu sama dengan, ini plus pindah kembali jadi minus. Inilah nanti kita buat persamaan kedua ya, dapat 2 persamaan. Butuh 1 persamaan lagi. Mengapa? Karena ada 3 peubah ya. Nah, untuk persamaan yang ketiga kita ambil dari loop ini. Loopnya adalah, ya, loopnya B, C, D, E kembali ke B. Kita lakukan hal yang sama. Kita bergerak, kita lihat dulu elemennya. Dari B kita bergerak ke kemari, ketemu yang 14 volt, yang panjang duluan, berarti plus. Kemudian terus jalan kemari, ketemu yang 4 dan yang panjang duluan, dua-duanya plus. Berarti 14 tambah 4. Nah, habis nggak ada lagi ya. Nah, di sini ada I3, daerah si I3, dia melalui hambatan yang 1 ohm dan 5 ohm. Kita gabung. Ini seri jadi 6. Berarti di sini 6 I3 tambah. Ini daerah si I2. Tetap aja nanti menjadi seperti ini, 6 I2. Ini sama dengan 0. Nah, kita pindahkan 6 I3 tambah 6 I2 itu pindah kemari minus 18. Sepertinya bisa kita perkecil, sama-sama dibagi 6 dan pindahkan I2 nya ke depan ya, biar lebih sederhana. Dibagi 6 I2 tambah I3 sama dengan bagi 6 ini minus 3. Inilah persamaan yang ketiga. Nah, 3 persamaan dengan 3 peubah, maka bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi. Nah, di sini ada I2 dan I3, di sini I1 dan I2. Nah, bagaimana kita menghilangkan I3 ini? Kita minta bantuan dari persamaan 1. Ternyata I3 sama dengan I2 kurang I1 ya. Maka kita substitusikan nanti di sini I2 tambah I3 ini kita ganti dengan ini I2 dikurang I1 sama dengan minus 3, atau boleh kita buat di sini minus I1 tambah 2 I2 itu hasilnya minus 3. Nah, di sini peubahnya sudah I1 dan I2. Kita lihat di persamaan 2 ada I1 dan I2. Maka nanti kita buat persamaan ini agar bisa dieliminasi. Kita tuliskan aja lagi 9I1 ditambah 6I2 itu sama dengan minus 1. Nah, persamaan ini koefisien untuk ini belum sama. Kita usahakan sama. Boleh I1 dihilangkan, boleh I2 dihilangkan. Saya lebih senang menghilangkan I2 karena ini kita coba kali 3, ini kali 1. Nah, hasilnya nanti setelah dikalikan ini menjadi minus 3I1
ditambah 6I2 sama dengan minus 9. Sedangkan ini tetap 9I1 tambah 6I2 sama dengan minus 1. Nah, kedua persamaan ini agar hilang I2 nya berarti harus kita kurang ya, karena tandanya sama. Kalau tandanya berbeda, agar hilang berarti dijumlahkan. Kalau kita kurangkan ini, minus 3 dikurang minus 9 berarti minus 12I1. Ini jadi 0, nggak perlu ditulis. Minus 9 kurang minus 1 jadi minus 8. Nah, kita hilangkan minusnya, kiri dan kanan kita sama-sama kita kali minus, berarti nanti kita peroleh I1 sama dengan 8/12, atau kalau sama-sama dibagi 4 menjadi 2/3 ampere. Nah, kita dapatkan I1. Selanjutnya untuk mencari I2 dari mana kita? Nah, untuk mencari I2 boleh dari sini atau ada yang lebih mudah. Nah, mencari I2 kita substitusikan ini I1 ke persamaan 2, sehingga kita peroleh nanti 9 dikali 2/3 ditambah 6I2 itu sama dengan minus 1. Coret, ini dapat 3 kali 2 6 ya. 6 kalau kita pindahkan ke kanan jadi minus 6, berarti 6I2 minus 1 kurang 6 jadi minus 7, sehingga I2 nanti kita peroleh minus 7/6 ampere. Nah, artinya apa ini? I2 kenapa kita dapatkan minus? Ternyata I2 itu bukan ke atas arahnya, ke bawah yang sebenarnya arahnya ya. Itu artinya tanda minus. Nah, sekarang untuk mencari I3 gimana? Boleh kita dari persamaan 1 ya. Persamaan 1 di sini I3 sama dengan I2 kurang I1. Kita coba. I3 sama dengan I2 nya minus 7/6 dikurang I1 dikurang 2/3. Nah, ini boleh kita samakan ya, minus 7/6 kali 2 menjadi minus 4/6. Ini hasilnya menjadi minus 11/6 ampere. Nah, ini juga hasilnya minus ya, I3 minus. Berarti I3 sebenarnya arahnya ke kiri, I2 arahnya ke bawah, dan I1 positif sesuai dengan arah yang kita buat. Nah, begitulah cara menyelesaikan rangkaian bercabang untuk menghitung I1, I2, dan I3. Nah, apakah ada cara lain? Mungkin ada namanya cara alternatif ya. Perhatikan cara alternatif berikut. Cara kedua yang saya maksud di sini adalah cara alternatif, sebenarnya tetap menggunakan metode dari hukum Kirchhoff. Kalau tadi saya menggunakan persamaan arus masuk dan sama dengan arus keluar, kemudian sigma E tambah sigma E kali R sama dengan 0. Nah, yang sekarang saya gunakan, yang pertama juga digunakan, dan yang kedua metode mencari beda potensial antara dua titik. Cara yang dua ini nanti akan saya buat menghitung berapa I1, berapa I2, berapa I3. Nah, untuk ini saya buat dulu arah arusnya, saya sebut sistem air mancur. Dari titik B ini keluar arus I1, keluar arus I2, keluar arus I3. Boleh dibuat persamaan seperti itu. Tidak ada arus yang masuk, berarti nanti di sini 0. Sementara yang keluar I1, I2, dan I3. Sehingga persamaannya nanti I1 tambah I2 tambah I3 ini sama dengan 0. Ini persamaan 1. Nah, persamaan kedua saya gunakan rumus yang ini, metode yang bawah PBD. Tapi di sini saya ambil potensialnya antara D dengan E. Untuk menghitung beda potensial antara D dan E, kamu boleh menggunakan jalur kiri lewat dari arus I1, boleh menggunakan jalur tengah yang lewat dari I2, boleh menggunakan jalur kanan yang lewat dari I3 seperti ini. Nah, kita gunakan ini ya, VBE. Saya tulis di sini VBE itu sama dengan, nah, saya lewat dari sini yang saya temui angka 3 volt, elemennya dan tandanya minus, ya. Maka saya buat di sini nanti minus 3. Dan saya harus berhenti di sini, tidak ada lagi elemen. Berarti I1 di sini melewati 2 ohm, melewati 7 ohm. Berarti nanti tambah 9 I1.
yang kedua, saya lewat jalur tengah. Di sini ketemu angka 4 volt dan dia pendek duluan. Berarti di sini VBE minus 4 ditambah ya minus 4 I2 melewati 6 ohm. Berarti di sini tambah 6 I2. Selanjutnya saya lewat dari kanan di sini. Nah, ketemu di sini 14 yang panjang duluan, berarti plus. Berarti nanti di sini VBE itu sama dengan 14 plus I3 melewati 1 ohm dan 5 ohm. Jadi di sini 6 I3. Nah, sekarang kita lihat ya koefisien dari I1, I2 dan I3 belum sama. Kalau di sini koefisiennya sama hasilnya 0, itu berarti kalau koefisiennya sama 5I1 tambah 5I2 tambah 5I3 harus sama dengan 0. Bagaimana kita membuat koefisien ini agar sama? Maka kita lihat KPK-nya ya, kayaknya menjadi 18 nanti. Ini kita kali 2, ini kita kali 3, ini kita kali 3. Nah, kalau kita kalikan hasilnya nanti ini menjadi 2 VBE sama dengan dikali 2 minus 6 tambah 18 I1. Sedangkan ini kali 3, berarti 3 VBE sama dengan kali 3 minus 12 tambah 18 I2. Ini kali 3 VBE sama dengan kali 3 42 ditambah 18 I3. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau kita jumlahkan ini elemennya koefisiennya sudah sama. 18 I1, 18 I2, 18 I3 ini jumlahnya jadi 0. Sementara ini kalau kita jumlahkan menjadi 8 VBE. Nah, ini kalau kita 42 dikurang 12 30 dikurang 6 24. Maka yang pertama kita peroleh adalah tegangan antara titik B dan titik E, berarti 24 dibagi 8. Ini hasilnya 3 volt. Dapat dulu beda tegangannya ya antara B dan E. Setelah dapat beda tegangan bagaimana? Ya mencari I1 kita masuk kemari, mencari I2 masukkan kemari, mencari I3 masukkan kemari. Dan nanti bisa kita lihat di sini. Ini 3 di sini ya. 3 sama dengan minus 3 ditambah 9 I1. Nah, dari sini kita peroleh ini pindah ke sana jadi 6. Ya, berarti 9 I1 sama dengan 6. Berarti I1 sama dengan 6 per 9 ya. Atau kalau sama-sama kita bagi 2 menjadi bukan bagi 2, bagi 3. Berarti 2 per 3 ampere. Dapat I1. Nah, untuk yang selanjutnya juga begitu. Untuk ini kita masukkan ini 3 sama dengan minus 4 ditambah 6 I2, sehingga nanti 6 I2 ini pindahkan sana jadi 7 sama dengan 7 ya, berarti nanti di sini I2 sama dengan 7 per 6 ampere. Nah, yang ketiga begitu, 3 sama dengan 14 ditambah 6 I3. Dari sini kita peroleh I3 sama dengan ini pindah kemari jadi minus ya. 14 dikurang jadi minus 11. Ya, minus 11 sehingga nanti ini 6 I3 ya. Nah, sehingga nanti I3 sama dengan minus 11 per 6 ampere. Nah, ternyata hasilnya sama dan arahnya juga sama. Karena tadi kita buat di sini hasil ke kiri dia plus, ternyata di sini I1 juga hasilnya plus ya. Nah, ini I2 ke bawah berlawanan dengan yang tadi. Jadi dia kita buat tadi ke atas, dia minus, arah yang sebenarnya ke bawah. Waktu cara pertama, cara kedua dia sudah plus, berarti benar. Cara ketiga, tadi kita buat ini ke kanan I3-nya, I3 maksud saya ya, tandanya minus. Berarti harusnya dia ke kiri. Ini juga tandanya minus. Berarti arahnya juga ke kiri. Terserah kamu metode mana yang kamu pilih. Metode eliminasi atau metode perbedaan tegangan. Keduanya sama.
Tapi kalau saya lihat metode ini jauh lebih cepat. Ya, selamat mencoba nanti di soal-soal latihan. Ya, topik ketiga dalam listrik dinamis 3 adalah jembatan Winston. Secara umum, jembatan Winston gambarnya seperti ini ya. Ada 5 hambatan tersusun sedemikian rupa sehingga arus bisa mengalir simpang siur tergantung kepada besar masing-masing hambatan nanti. Nah, hal pertama, jembatan Winston terbagi 2. Yang satu adalah dalam keadaan setimbang, yang kedua keadaan tidak setimbang. Nah, itu hanya istilah aja ya. Ada orang lain yang memberikan istilah yang berbeda, tidak apa-apa. Nah, yang penting kamu bisa mengerti apa itu keadaan setimbang dalam jembatan Winston. Jembatan Winston dalam keadaan setimbang apabila perkalian antara R1 dengan R4 hasilnya sama dengan perkalian antara R2 dengan R3. Jadi kalau saya kalikan di sini R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3. Ini ya, R2 kali R3. Kalau hasil kalinya sama, maka nanti arus yang mengalir pada hambatan 5 ohm itu sama dengan 0. Jadi arus yang mengalir di sini sama dengan 0. Ini kebetulan saya buat arahnya ke bawah ya. Pada kenyataan tidak selalu begitu, bisa juga I5 ke atas, tergantung siapa yang paling besar nanti R1 atau R3. Nah, kalau arus yang mengalir di situ sama dengan 0, berarti hambatan itu bisa dianggap tidak ada. Tinggal nanti hambatan yang ada adalah R1, R2, kemudian R3 dan R4. Jadi R5 nanti ini bisa dibuang ya, atau dihilangkanlah ya. R5 bisa dibuang, tidak ada. Nah, bagaimana aplikasinya? Kita lihat contoh yang berikut ini ya. Contoh 5, pada rangkaian di bawah ini hitunglah kuat arus total rangkaian dan kuat arus pada hambatan 2 ohm dan 9 ohm. Ya, pada contoh 5 yang ditanya di sini dari rangkaian ini ya, jembatan Winston ini ada 5 hambatan, 6 ohm, 2 ohm, 9 ohm, 3 ohm dan 8 ohm. Yang ditanya berapa kuat arus pada hambatan 2 ohm, pada hambatan 9 ohm. Atau mungkin bisa ditanya nanti pada hambatan 6 ohm dan hambatan 3 ohm. Nah, perlu kita cek dulu apakah jembatan Winston ini setimbang. Nah, untuk membuktikannya kita harus kalikan dulu dari ini ya, kiri atas kanan bawah, terus kiri bawah kanan atas. Apakah hasilnya sama? Kalau hasilnya sama, berarti jembatan Winston setimbang. Nah, kita coba di sini 3 dikali 6, terus di sini 9 kali 2. Ternyata hasilnya sama ya. Ini hasilnya 18, ini hasilnya 18. Ini berarti setimbang. Kalau setimbang, konsekuensinya tidak ada arus di sini. Kalau tidak ada arus di sini pada yang 8 ohm ini, maka ini boleh kita anggap tidak ada. Kita coret aja ini, kita buang, kita copot. Maka nanti gambar dari hambatan itu atau jembatan Winston itu menjadi seperti ini. Ini kita luruskan 6 dan 2. Ini kita luruskan lagi ke bawah, ini ke bawah 9 dan 3. Bentuknya menjadi seperti ini. Pertanyaannya, berapa arus yang lewat pada 2 ohm dan 9 ohm? Pertama yang dari 2 ohm dulu. Ini hubungannya adalah seri. Kalau seri, jumlahkan saja dua-duanya. Ini hambatannya menjadi 8 ohm. Sementara ini hambatannya menjadi 12 ohm. Nah, sekarang kedua hambatan ini hubungannya paralel dan paralel dengan sumber tegangan yang 12 volt. Nah, di sini boleh saya buat nanti yang atas ini kita sebut arus pada lintasan A, ini arus pada lintasan B. Sehingga untuk mencari arus pada lintasan A, I sama dengan V per R, berarti 12 dibagi 8 sama-sama dibagi 4 berarti 3/2 ampere. Nah, berapa arus lewat di bagian B ini? Di B sama dengan ini 12/12 sama dengan 1 ampere. Nah, kalau arus di A ini lewatnya 3/2 ampere, berarti ini hubungannya seri, kuat arusnya sama. Boleh kita katakannya kuat arus pada hambatan 6 itu
3/2 ampere. Kuat arus pada hambatan 2 ohm juga 3/2 ampere. Kuat arus pada hambatan 9 ohm itu 1 ampere. Kuat arus pada hambatan 3 ohm itu sama dengan 1 ampere. Di sini kode 6, 2, 9 dan 3 bukan menyatakan jumlah ya, tapi pada hambatannya yang berapa ohm itu maksudnya. Nah, saya kira jelas begitu caranya kalau jembatan Wheatstone-nya setimbang. Selanjutnya, bagaimana kalau jembatan Wheatstone tidak setimbang? Kita coba bahas nanti. Ya, bagian kedua pada jembatan Wheatstone adalah dalam keadaan tidak setimbang. Ini sengaja saya ambil langsung dari contoh. Pada topik kita dia contoh 6. Apa yang ditanyakan akan saya bacakan pada contoh berikut dan kita coba selesaikan. Contoh 6. Pada rangkaian di samping, hitung hambatan total dan kuat arus pada hambatan 5 ohm. Pada contoh 6 ini yang ditanyakan pada gambar jembatan Wheatstone, berapa hambatan total dari rangkaian itu dan berapa kuat arus yang mengalir pada hambatan 5 ohm. Pertama kita cek dulu, apakah jembatan Wheatstone setimbang atau tidak? Coba kita kalikan. 24 dikali 12 240, 288. 36 dikali 5 hasilnya 180. Ternyata perkaliannya tidak sama, sehingga dikategorikan jembatan Wheatstone tidak dalam keadaan setimbang. Nah, lantas apa yang kita lakukan? Nah, buatlah hambatan pengganti di segitiga kiri atau segitiga kanan. Dalam hal ini saya pilih dulu di segitiga kiri ini. Hambatan pengganti antara 24, 36 dan 12. Saya gambarkan seperti ini, ya. Ini disebut sistem delta. Ada juga yang menyebutnya sistem bintang. Ya, itu hanya masalah nama ya. Pengerjaannya tetap sama nanti. Nah, dalam segitiga ini buat di sini hambatan yang baru RA, di sini buat hambatan baru RB, di sini buat hambatan baru RC. Kamu hitung nanti atau kita hitung ini berapa RA, berapa RB, berapa RC. Setelah itu ketiga hambatan yang mengapit sistem delta ini akan kita buang. Nah, sekarang kita coba menghitung. Bagaimana menghitung RA? Menghitung RA adalah kalikan hambatan yang mengapitnya, terus bagi dengan 3 hambatan yang mengapit dia. Nah, kita coba di sini ya. Bagaimana menghitung RA? Saya hitung RA sama dengan ini 24 dikali 36 per jumlahkan dia 24 tambah 36 tambah 12. Nah, ini hasilnya nanti jangan kalikan dulu ini 24 kali 36, ini jumlahkan 60 72. Coret ini hasilnya 2, maka RA nanti nilainya 24 bagi 2 adalah 12 ohm. Lakukan lagi untuk si B. Untuk si B nanti 24 kali 12. Berarti kita hitung di sini RB sama dengan 24 dikali 12. Tetap nanti jumlahnya ini 72. Kita buat aja 72 di sini ya. Kalau kita coret ini bagi 24 dapat 1, 24 dapat 3 ya. Maka ini hasilnya 12 dibagi 3 4 ohm. Kemudian RC sama dengan kalikan ini 36 kali 12. 36 kali 12 dibagi 72. Ternyata ini hasilnya dapat 2. 12 bagi 2 6 ohm. Nah, inilah hambatannya sekarang. RA menjadi 12 ohm, RB menjadi 4 ohm, dan RC menjadi 6 ohm. Nah, setelah dapat itu nanti, maka kita buanglah ketiga hambatan yang ada di sini, ya. Yang 24 ini kita buang, yang 36 kita buang, yang 12 kita buang. Jadi nanti saya harus pakai tangan aja. Ini jadi tidak ada, ini jadi tidak ada, dan ini menjadi tidak ada. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Nah, gambar ini kita coba sederhanakan ya. Saya akan gambarkan. Ya, jadi begini dia. Ini kita luruskan, ini kita luruskan. Sekarang kita isi RA yang di sini tadi hasilnya adalah 12. Kita buat ini 12 ohm. Kemudian RB-nya
adalah 4 ohm. Kita buat ini 4 ohm, RC-nya 6 ohm, dan ini tetap 5 ohm, ini tetap 12 ohm. Nah, sekarang bentuknya sudah lebih sederhana, ya. Kalau kita hitung nanti berapa hambatan totalnya, maka ini sudah bisa kita gabung jadi satu. Ini menjadi 9 ohm, ini kita gabung jadi satu. Ini sekarang menjadi 18 ohm. Nah, untuk selanjutnya bisa kita gambarkan secara seri. Kita gabung dulu yang dua ini, ya. Kalau kita gabung dulu yang dua ini, nanti hambatannya menjadi begini. Nah, ini 9, ini 18, 1/9 tambah 1/18. Nanti kita kali 2, 2/18, 1/18 dibalik, ini menjadi 6 ohm. Dan ini menjadi 12 ohm, tetap dia. Nah, dia tadi dihubungkan dengan beda potensial di sini 18 volt. Maka bisa dong kita cari R totalnya sudah dapat. R totalnya ini sudah seri, itu 18 ohm. Kemudian I totalnya bisa kita cari 18/18, ini sama dengan 1 ampere. Nah, kalau 1 ampere di sini, keduanya 1 ampere seri, pada hubungan seri kuat arus adalah sama, maka di sini 1 ampere, di sini juga 1 ampere. Nah, kita coba hitung. Kalau di sini kuat arusnya, ya, ini sistem balik ke atas, I sama dengan 1 ampere, maka nanti kita boleh kalikan V di sini adalah 1 dikali 6, jadi 6 volt. Nah, kalau ini 6 volt, yang 6 ini tadi kan berasal dari 9 dan 18. Maka jelas nanti di sini juga akan 6 volt, di sini juga akan 6 volt. Naik ke atas, ya. Nah, sekarang kita lihat untuk kasus yang di sini, karena yang ditanya berapa kuat arus di sini. Nah, 6 volt ini mengakibatkan kuat arus di sini bisa kita hitung dong. Kuat arus di sini I, ya, I sama dengan 6/9. Berarti sama nanti I ini boleh kita buat dibagi 3, 2/3 ampere. Ternyata kuat arus di sini 2/3 ampere, ya. Kalau ditanya berapa kuat arus di sini, boleh aja kita hitung, ya. Nanti di sini kita buat I sama dengan 6/18 atau 6/18 atau sama dengan 1/3 ampere. Nah, kalau kita lihat nanti di sini 2/3 ampere, di sini 1/3 ampere, berarti yang masuk dari sini harus jumlah dari yang dua ini dong. Berarti 2/3 tambah 1/3. Ternyata kalau kita jumlahkan 1 ampere, kuat arus totalnya 1 ampere. Nah, begitu cara mengerjakan kalau jembatan Winston-nya tidak setimbang, ya. Jadi hambatannya yang kita hitung tadi sudah dapat 18 jawabannya, dan kuat arus pada yang 5 ohm itu adalah 2/3 ampere, ya. Selamat mencoba di soal latihan.